Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ketika seseorang menyadari pentingnya waktu di dalam hidupnya, disitulah ia akan semakin cermat pula merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat kesungguhan dan kinerjanya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi dan beribadah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu sangat berharga, jangan menyia-nyiakannya. Tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat di mana kamu ingin berubah, waktu tak lagi kau punya. Karena Allah tidak akan menambah ataupun mengurangi waktu dan kesempatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Raja Salomo terkenal karena kebijaksanaannya. Ia menulis bahwa segala sesuatu yang ditentukan dan dilakukan Tuhan tidaklah dapat diubah manusia. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, dan kita tidak dapat menghindari kenyataan ini. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka. Ada waktu ketika kita sakit dan ada waktu ketika kita sehat. Apa yang terjadi mungkin sering dipandang sebagai kehendak Allah yang tidak dapat dihindari, dan karena itu sebagian orang hanya bisa menerima semuanya dengan pasrah. Bahwa sekalipun kita tidak mengerti arti perubahan dalam hidup kita dan apa yang terjadi di sekitar kita, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bagi kita yang percaya akan kemurahan Tuhan, kitab Pengkhotbah ini menulis bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk menikmati apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Kegalauan hati dan pikiran tidak akan menolong kita karena kita memang tidak sepenuhnya bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Berbagai tokoh di dalam Alkitab seperti Yusuf, Abraham, dan Musa menyerahkan semua kekhawatiran mereka dalam menjalani hidup di tanah yang asing. Mereka bisa menikmati hidup di dunia dengan menyerahkan hidup mereka ke dalam bimbingan Tuhan saja. Waktu tidak akan bisa diulang. Jangan engkau menghabiskan waktumu bersama dengan orang yang hanya menyakitimu karena kamu akan menyesal kemudian. Karena Allah tidak akan menambah ataupun mengurangi waktu dan kesempatan itu. Hari ini mungkin kita merasa bahwa kita kehilangan kontrol atas hidup kita. Pengkhotbah 3 bertanya, adakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa putus asa yang mungkin timbul dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang bisa kita andalkan? Salomo mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menguasai jalan hidupnya, semua peristiwa di dalam kehidupnya. Tetapi bagi mereka yang takut akan Tuhan, hidup ini adalah suatu kepastian. Tuhan akan membimbing, melindungi, menjaga ketika dia akan tetap menyerahkan hidupnya dengan doa yang tekun dan selalu berpengharapan dan bersabar menunggu pertolongan Tuhan yang akan datang pada saatnya. Jangan hanya menunggu waktu yang tepat, karena itu bukanlah hal yang utama. Terkadang waktu yang salah bisa menjadi yang paling sempurna. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan pada kami saat ini. Biarlah firman-Mu ini membawa sukacita, hikmat dalam kehidupan kami, kekuatan iman kami dalam mengalami setiap tantangan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memakai waktu kami, untuk memanfaatkan hidup kami dengan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap kehidupan kami itu. Jangan Engkau tinggalkan sedetik pun juga. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk berubah, melakukan yang terbaik. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menguasai, yang telah memberikan kepada kami waktu itu agar kami pakai sehingga kami dapat menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Yesus. Amin.